Salam, selamat malam. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbakti, walaupun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita senantiasa merasakan penyertaan Allah dalam kehidupan kita, meskipun kita dihadapkan dengan situasi seperti ini. Mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Ibadah persekutuan doa pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penolong umat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan dari KPJ nomor 87, bait yang pertama dan yang kedua. Neng koso memandang asmo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bacaan pada malam hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 14-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami semua. Bapa, malam ini kami melakukan persekutuan, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami dan masa depan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Firman pada malam hari ini diambil dari Keluaran pasal 7 ayat 14-25 dengan perikop tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Fir'aun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi. Dan waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan.
Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan di atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Berbahagialah setiap orang yang diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan merenungkan di dalam hatinya, dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Amin. Renungan pada malam hari ini dengan tema berkeras hati. Suatu hari seorang pemuda menanam pohon di depan rumahnya. Mula-mula pohon itu kecil, namun semakin lama pohon tersebut tumbuh semakin besar. Bahkan karena semakin besar, pohon tersebut mengganggu orang yang lewat di depan rumahnya. Beberapa orang mengingatkan sang pemuda untuk menebang pohon miliknya, atau setidaknya memangkas ranting-ranting yang menghalangi jalan. Namun sang pemuda berkeras hati dan tidak mengindahkan perkataan para tetangga. Pohon tumbuh semakin besar dan semakin besar, sehingga semakin menutupi jalan dan mengganggu orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Sampai suatu hari, ketika pemuda itu lewat di bawah pohon miliknya, ia tertimpa ranting pohon tersebut. Akhirnya dengan berat hati, ia mulai memotong pohon itu. Betapa kagetnya ia, karena pohon miliknya itu ternyata sudah tumbuh sangat besar, sehingga tidak cukup mudah baginya untuk memangkas ranting-ranting yang ada. Coba seandainya ia tidak berkeras hati dan mendengar perkataan para tetangga dari dulu. Pohon itu belum begitu besar, tentu dengan mudah ia memangkasnya. Fir'aun berkeras hati untuk menahan orang Israel yang hendak pergi meninggalkan Mesir. Bahkan ketika Tuhan menurunkan tulah berupa air yang berubah menjadi darah, Fir'aun tetap menutup hati dan tidak mengindahkan peringatan Tuhan melalui Musa dan Harun. Alhasil, beragam tulah pun diturunkan kemudian untuk mengingatkan Fir'aun yang mengeraskan hatinya. Kadangkala kita mengeraskan hati kita saat diingatkan oleh orang lain, dan penyesalan datang demi kemudian. Tuhan bisa mengingatkan kita melalui siapa saja. Kita hanya perlu membuka hati untuk mendengarkannya. Pada saat kita diingatkan, hendaknya kita tidak berkeras hati, tetapi mau mendengarkan. Sekiranya nasihat atau saran yang diberikan kepada kita itu baik dan berguna bagi diri kita. Tidak ada salah kita melakukan nasihat atau saran itu.
Terlebih jika itu adalah perintah dan kehendak Tuhan bagi kita, maka jangan keraskan hati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami, Engkau melunakkan hati kami, jangan Engkau keraskan hati kami seperti Fir'aun mengeraskan hatinya. Kiranya Bapa, dari setiap ucapan orang sekitar kami, mampu membuat kami untuk mengoreksi diri, untuk membuka hati, untuk menerima saran dan kritik dari orang sekitar kami. Ajarkan kami Bapa, untuk membuka dan mengoreksi diri, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Bapa. Amin. Sambil memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari KPJ 390 bait yang pertama dan yang kedua. Gunakno wektumu paringi Gusti. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenankanlah kami sekelompok kecil anak-anak-Mu yang ada di blok 7 ini, dengan segala kerendahan hati, datang kepadamu untuk mengucap syukur. Di mana di hari yang indah ini kami bersama-sama boleh beribadah di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang anggur Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Puspo Garjito, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan serta semangat di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa buat para majelis, pegawai gereja, dan seluruh warga jemaat GKJ Wisma Mulyo yang ikut ambil bagian dalam pelayanan dan tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Semuanya ini kami serahkan kepadamu saja ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam pelayanannya, pekerjaannya maupun keluarganya. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus, kami juga berdoa buat kegiatan gereja yang sudah maupun yang belum terlaksana. Semuanya kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kiranya apa yang menjadi program dari kegiatan-kegiatan gereja kami ini, Tuhan yang mencukupkan,
memberi kelancaran, serta menyempurnakan semuanya. Karena semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama-Mu saja kami memohon. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini sakit maupun dalam pemulihan kesehatannya pada hari ini yang kami ketahui, yaitu Bapak Ibu Markus, Ibu Sudarini, anak Nathanael, anak Aska, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan tolong jamah anak-anak-Mu ini. Dan kiranya Tuhan selalu memberikan obat untuk kesembuhannya. Lewat makanan, minuman, maupun obat yang diminumnya. Serta sarana lainnya yang bisa menyembuhkan kesehatannya supaya sempurna seperti yang diinginkan. Karena kesembuhan serta pemulihan semua Engkau Tuhan yang mempunyai kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan pekerjaan, ekonomi keluarga, sekolah, dan lain-lain. Tolong ya Tuhan, berikanlah jalan keluar yang terbaik buat saudara-saudara kami ini. Dan cukupkanlah apa yang dibutuhkan setiap harinya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua terkasih kami yang ada di blok 7 ini, yang lansia. Kiranya Tuhan memeluk mereka di usia senjanya dengan kasih-Mu. Ketika kami para muda-mudi sibuk dengan kegiatan kami, kiranya Tuhan selalu menemani para lansia di hari-harinya, hingga mereka tidak kesepian dan sendirian. Engkau juga kiranya Bapa memberikan kekuatan secara jasmani dan iman secara rohani. Karena Engkau saja ya Tuhan yang bisa memberi dan yang mempunyai semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, khususnya kota Surabaya, dan saat ini mengenai COVID-19, kiranya Tuhan hentikan. Dan kepada petugas-petugas garda terdepan, kiranya Tuhan selalu memberkati dalam hal apapun, dan tolong Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami yang dipercaya untuk mengemban tugas-tugasnya sesuai jabatannya. Dari Bapak Presiden hingga aparat lainnya sampai dengan RW dan RT. Tolong Tuhan senantiasa memberikan akal budi, kebijaksanaan, kejujuran, dan takut akan Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang damai, tentram, dan sejahtera buat hamba Tuhan semuanya. Dan biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur, yang mana Tuhan selalu memberikan berkat kepada kami setiap hari dan setiap saat. Dan saat ini kami yang ada di blok 7 sudah kumpulkan persembahan dan menyisihkan berkat dari Tuhan yang sudah kami siapkan. Tolong kiranya berkat yang asalnya dari Tuhan ini Tuhan terima dan kuduskan. Biarkan persembahan ini bisa memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan kepada yang mempersembahkan, kiranya Tuhan selalu mencukupkan kebutuhannya dan memberkati keluarganya serta pekerjaannya. Dan kepada pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan selalu menuntun serta memberikan roh kebijaksanaan serta kejujuran sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau undur diri dari ibadah kebaktian keluarga ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kebaktian keluarga ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, ampunilah segala kesalahan yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak kami sengaja, lewat ucapan, perasaan, maupun tindakan kami selama ini. Tuhan Yesus, doa dan permohonan kami yang jauh kurang sempurna ini, kiranya Tuhan mau menyempurnakannya, seperti Tuhan mengajarkan doa kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita selalu berkarya dengan tekun, sungguh-sungguh, serta penuh kasih, jangan lengah, dan jangan putus asa. Ingatlah bahwa kita berharga di mata Allah, dan Dia tetap memberikan penghiburan, harapan, serta kekuatan kepada kita di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Mari kita memuji Tuhan dari KPJ nomor 155, bait yang pertama. Aku tan nate mangerti. Aku tak nate mangerti kapan bejo cilaka mung tansah pasrah ing Gusti Yeku pamarta setya mantep pracaya ing ati manut relan sabdanya tinuntun tumukeng janji ring kasampurnan swarga. Mari kita menerima berkat. Anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dari KPJ 427, bait yang pertama. Bejo sejati. Bejo sejati ngabdi mring Gusti Yeku kesangkang pengaji dadya lantaran mereka rukunan katentreman kelampahan Monsa Kristus Yeku Gusti panebus kula sejati kesang kawula